mau tanya, kami punya dinamika biasanya untuk APB tahun lalu itu hanya 2 kali pertemuan karena kesulitan untuk kontak dan sebagainya. Ada saran yang mungkin bisa disampaikan karena sekilas saya tadi membaca untuk ceritanya dan pendalaman nilainya sebenarnya hampir sama, berdiri. Salah bahasa berdiri. Terkait dengan pertemuan pertama dan pertemuan kedua, mungkin ada saran yang bisa diberikan kalau pertemuan kali ini pun kami harus menggabungkan pertemuan pertama dan pertemuan kedua dalam satu sesi pertemuan. Terima kasih. Ada mungkin satu lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, saya jawab dulu Pak. Pertanyaannya apakah Pak Situmorang dan juga keluarganya ini adalah nyata atau fiksi? Kebetulan ceritanya saya buat. Jadi saya terinspirasi dari cerita saya pernah nonton di bukan di Mata Najwa, tapi saya lupa di satu video satu di cerita di RCTI. Nah kemudian saya coba untuk compare, artinya dalam compare coba untuk buat bagaimana menjadi dramatis. Dan akhirnya sebenarnya ini adalah bukan untuk fiksi atau nyatanya, tetapi bagaimana keluarga benar-benar diajak hampir seperti ini, benar-benar mendalami seperti ini. Mungkin memang yang belum bisa diterima adalah ada Mata Najwanya di situ ya. Mungkin nanya ini Mata Najwa edisi berapa atau mungkin gitu. Mungkin ini mungkin jawabannya adalah Pak, ini adalah fiksi. Jadi lebih kepada ini adalah yang dibuat dan kebetulan ada pemerannya Severus itu adalah dari Severus Snape yang di Harry Potter. Jadi ini adalah memang sengaja kami buat supaya lebih berkesan untuk terutama untuk orang-orang muda supaya mengetahui ternyata ada contoh seperti ini. Seperti itu Pak. Ada mau ditambahkan lagi? Mungkin kalau sih sebenarnya Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau ini memang fiksi lebih baik sebenarnya tidak usah Ya. Kalau ini memang fiksi, sebaiknya tidak perlu masukkan tapi istilah yang sebenarnya kita kenal sebagai istilah yang ada. Oke. Salahnya itu sih, karena pasti sekarang orang atau anak berganti ikut catatan ada juga pasti kalau tadi dia terinspirasi dia akan coba cari juga apakah sebenarnya peristiwa ini ada dan dia akan cari kedalaman dari peristiwa ini. Karena kalau saya lihat di sini kan ngomongin tadi apa dan Pak Sendiri sebenarnya apa sih apa yang menjadi berkesan berkesan keluarga dan jawabannya kan sebenarnya intinya itu aja. Sebenarnya kan ketika itu menjadi inspirasi bagi orang-orang banyak, dia akan mencari peristiwa ini lebih dalam. Takutnya itu aja sih. Kalau saya jadi fiksi lebih baik juga tidak terlihat sifatnya real nyata. Kita kenal ada lebih baik kalau seperti itu kan. Baik, terima kasih Pak. Nanti buat catatan buat masukan ke depannya mungkin yang konten sesuai dengan kehidupan nyata bisa dihilangkan atau mungkin tidak. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kan cara menggabungkannya? Kebetulan Pak, di dalam seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat adalah satu rangkaian. Dan yang memang yang menjadi kesamaan adalah memang metodenya. Ada gambaran cara membaca kitab suci dan juga cara membaca pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita mengkompar itu adalah di dalam pertemuan itu satu hal yang penting adalah pertemuan 1 dan pertemuan kedua itu sudah sangat berbeda. Karena yang pertemuan 1 itu tantangan, pertemuan kedua itu sudah berkaitan dengan kasih, kemudian yang ketiganya lebih kepada tentang menyerah. Mungkin nanti setelah mendengarkan dari yang ketiga mungkin Mas Niko bisa mengatakan apakah yang tentang menyerah dan kasih apakah bisa disatukan. Keterbatasan saya karena dari Demokrat kemarin mengatakan supaya jadi 4, begitu Pak, mohon maaf. Oke, ada tambahan lagi atau mungkin ada masukan?
Terima kasih Mas Dio. Saya Alhamdulillah dari Indonesia. Kalau cerita keluarga Siti ini sebenarnya saya tersentuh karena ini merupakan cerita saya pribadi. Saya pribadi waktu masih kecil, keluarga saya, bapak saya itu jalan dan itu berhasil. Ketika tahun 89 itu kan masih susah ya. Tapi saya kalau sama SD itu sudah bisa yang begitu. Padahal kaki saya itu masih jengkel berada. Waktu itu bapak saya jauh karena perempuan. Jadi saya saksikan ya karena perempuan. Jadi karena kami habis waktu itu dilihat sama orang seperti itu. Ketika kami butuh biaya sekolah, kan waktu ini kami berumah saudara. Itu waktu ini biaya dari sekolah Katolik. Ayah saya sudah bantu seperti itu. Nah ini karena luar biasa. Tapi saya melihat semangat ibu saya mendorong untuk tetap sekolah itu luar biasa. Dan juga bapak saya meskipun juga sudah waktu itu dia waktunya sekali pasti ya keluarga kami sakit. Tapi yang saya lihat meskipun dalam keadaan hancur, bapak saya itu masih punya semangat. Lalu sebelum melakukan kesalahan, apapun yang dibuat kesalahan itu berhasil. Tapi ketika setelah kerja itu agak susah. Nah, jadi di sini perjuangan kami luar biasa untuk bisa menjadi orang. Tapi berempat puji Tuhan yang bapak saya itu hanya memberikannya waktu itu SMP dan tamat. Karena memang beliau mencari uang sendiri. Nah, orang tuanya bisa dibilang karena banyak saudara mungkin ya cukup dari ekonomi ya orang itu sudah menjadi kecil. Hanya terlatih terdidik untuk menjadi orang sendiri. Nah dari situ saya bersyukur dalam kondisi susah sekalipun kami berempat bisa mentas semua. Jadi ceritanya mirip dengan ini, mungkin bedanya ini bangkrut, jadi bukan hal yang negatif. Kalau keluarga saya karena hal yang negatif. Nah itu, dan ini memang banyak sekali. Ini namanya sekali kejadian yang nyata. Suami saya di kantor itu di perusahaan dari owner ke direksi itu nggak beres, semua punya wujud kecuali kalau saya yakin 100% harusnya tidak seperti itu. Saya yakin godaan banyak bukan ini ya, setiap hari itu banyak. Karena suami saya itu sudah bertahan, mencoba bertahan 9 tahun ya. Dia hanya menyerang juga, nggak maunya dengan segala keluar sendiri. Karena saya berkata, saya mencoba menjadi jalan yang terang, menyerang teman-teman saya Katolik. Tapi setengah mungkin seperti itu. Tapi kalau satu pun berkatanya tidak menunjukkan seperti itu. Ayo suami saya harus sendiri keluar dari perusahaan dan segala macam. Dengan beriman, kami beriman bahwa Tuhan akan menyediakan umat yang percaya kepadanya. Meskipun kita tidak istirahat, percaya bahwa Tuhan akan kasih berkat yang lain. Nah itu yang saya sebut. Artinya bahwa suami saya lebih enjoy daripada tinggal di lingkungannya seperti itu. Nah itu kemudian artinya masalah. Tapi dalam iman menurut saya bahwa ini ada jalan keluar. Kemudian yang berikutnya yang kejadian yang juga saat ini rekanan suami saya ini muslim ada acara reuni SMA. Rekan-rekan sama saya ya anak-anak generasi itu ketemu sama teman SMA dulu. Akhirnya terjadi komunikasi lagi. Kemudian yang rekan suami saya lagi teman ini perempuan cerita-cerita. Ternyata yang perempuan ini sudah pengusaha sekarang ya, suami pengusaha dan perempuan sudah pengusaha. Akhirnya pas sudah sering mereka ketemu setiap hari panggilnya kerja sama istrinya. Tapi kalau di kantor dia jam 11 keluar nanti jam 3 itu baru udah berkali-kali bersama suami saya. Tidak pernah bahkan mama sekarang yang nikah dan beberapa anaknya itu Katolik yang perempuannya. Nah ini kan jadi masalah seperti yang kita kembali juga mengenai hal itu kok sudah seperti yang parahnya ya. Kita kalau kita mau bertinggi selama ini kita tidak bertinggi. Tahu-tahu sudah putus. Saya juga sempat tolong di saya ketika waktu yang cerai. Saya rasa mungkin saya tidak peduli dengan sekeliling. Kalau seandainya
Nah, tapi karena mungkin kita kurang peduli juga sebagai sesama, akhirnya seperti itu. Jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam itu. Ya, begitu saja saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan buat Ibu. Mas Andi mungkin satu lagi. Selamat pagi, saya Eko, Ya, Pak. anak Agatha. Tadi saya lihat sedikit dari pertemuan pertama yang dibahas, dan pertemuan kedua. Kita yang hadir di sini adalah diminta sebagai wakil pemandu yang nanti akan ditugaskan di lingkungan masing-masing. Saya ada suatu kesulitan menyambungkan antara perikop kitab suci dengan cerita yang tadi yang dianggap nyata dalam bukti tadi ya. Nah, kalau bisa Mungkin ada lagi Pak. Enggak kedengeran. Agak geser. Boleh maju Pak. Agak maju ini. Nggak nyampe ininya. Ya boleh di sini. Pakai ini. Ya, terima kasih. Nah, kalau bisa dalam pertemuan ini kita dibukakan di belakang perikop itu sebenarnya yang kita mau sampaikan apa. Jadi perikop ini yang kita bukakan intinya kita berpadu dengan menyampaikan kitab suci ke teman-teman lingkungan. Nah, kita tolong dibukakan kuncinya. Perikop itu yang dimaksud apanya? Karena selama ini kalau saya baca ini kita suruh membaca, suruh menalar sendiri. Maksudnya kita butuh dari teman-teman yang sudah ahli di depan ini, kuncinya apa sih? Biar perikop ini nyambung dan kita tidak salah dalam menyampaikan. Masing-masing teman-teman yang di sini pengalaman beda-beda. Mungkin ada yang tersentuh, ada yang belum tersentuh, ada yang masih awang-awang. Tapi kalau kita dibekali kunci perikopnya, kita menyampaikannya sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, semua yang sudah dituliskan di dalam pokok bahasan ini kebetulan ada sudah dirangkum. Jadi ini mungkin agak sedikit persamaan persepsi. Terkadang kita kalau untuk teman-teman Protestan itu kadang-kadang suka mencari kata-kata mutiara di dalam kitab suci. Tetapi kalau dia ayat emas. Tetapi kalau Katolik itu akan menjadikan menyatukan, yaitu namanya katekese umat. Bagaimana konsep antropologinya dalam kehidupan sehari-hari kemudian disatukan dengan bacaan kitab suci, kemudian dijadikan dengan keadaan pastoralnya. Maka di dalam pokok bahasan ini, kalau di dalam pertemuan ini kita melihat kuncinya adalah di bagian paragraf kedua, mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan berbagai arti mengenai kasih, dan kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, dan sebagainya. Penjelasan itu benar-benar mengatakan bahwa murni, kasih itu adalah benar-benar murni. Jadi mungkin kita bisa mengatakan bahwa kasih itu benar-benar murni, kasih itu benar-benar mengalahkan semua hal yang negatif. Dan tentunya kasih tidak lahir dari ego pribadi sendiri, melainkan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi kita mau mengajak di dalam konsepnya adalah kembali kepada keluarga, dan bagaimana keluarga harus berdasarkan kasih. Tetapi ini masih berhubungan dengan tantangan. Ketika ada tantangan apapun, keluarga mencari jalan keluarnya dengan kasih. Dan yang paling penting adalah tentu Bapak ini menyadari bahwa ia dikasihi oleh Allah. Jadi di dalam pesan ini bahwa kita mengetahui bahwa keberadaan Allah itu benar-benar hadir. Kita benar-benar dikasihi oleh Allah, dan kita benar-benar mengasihi orang lain seperti ia dikasihi oleh Allah. Jadi dalam konteks pertemuan-pertemuan tadi, dari pertemuan-pertemuan pokok 1 sampai dengan pokok 4, semuanya sudah dicoba oleh tim Kokak di dalam pokok rangkuman atau rangkuman bacaan ini. Jadi kami berharap ini mudah-mudahan bisa menjadi keseragaman para fasilitator. Mungkin itu saja sebelumnya, karena Mas Niko dan juga Mas Adri kalau masih mau menyampaikan, nanti ada pertanyaan selanjutnya, misalkan mau pertanyaan untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, kami persilahkan. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk pertemuan 3.